observasi pembelajaran besok, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan untuk kesepakatan terkait pembelajaran besok. Bu Yosi ada waktu? Saya mau tanya dulu ya Bu. Jadi untuk besok itu Bu Yosi akan mengajarkan mata pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Saya sambil catat ya Bu ya. Untuk kelas Kelas 4. kelas 4. Tujuan pembelajarannya untuk besok itu apa ya Bu? Jadi melalui kualifikasi siswa itu dapat mengidentifikasi tokoh-tokoh dalam bacaan tersebut sesuai dengan Kemudian hanya satu tujuannya ada lagi ya. melalui membaca teks fiksi juga anak-anak bisa mengidentifikasi sifat tokoh-tokohnya. Berarti tujuan pembelajarannya mengidentifikasi tokoh dan sifat tokohnya ya dari membaca teks fiksi. Dan untuk area pengembangannya Bu yang akan dicapai ada apa saja? Ada pembelajaran berdiferensiasi konten ya Bu ya, sesuai dengan minat murid. Berarti untuk pembelajaran berdiferensiasi Bu Yosi akan menerapkan diferensiasi konten ya ke berarti bahan belajar siswa ya sesuai dengan minat murid. Kalau boleh tahu di poin yang mana ya Bu ya HP-nya ya? Ya. Nah, ini nanti mereka memilih ya, pilihannya memilih dari buku kebetulan siswa banyak fiksi, pilih sesuai yang mereka sukai. Kemudian area pengembangan yang lain yang akan dicapai apa lagi? Pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran sosial emosional itu di Jadi keterampilan yang mana? mengidentifikasi dalam diri ya, jadi mengukur perasaan mereka. Oh iya. Jadi mengidentifikasi perasaan mereka Ya. saat pembelajaran ya. Ya, di awal diterapkannya gitu sebelum masuk Kalau dan mulai belajar. Ya, gimana? kalau untuk budaya positifnya ada yang akan dikembangkan juga Bu. Ya, membiasakan siswa untuk kondusif dalam belajar. Jadi sekiranya ada anak yang ribut atau mengganggu temannya, ya kita disiplinkan gitu, dikondusifkan. Berarti untuk pembelajaran berdiferensiasi itu diferensiasinya konten ya disesuaikan dengan minat siswa. Untuk pembelajaran sosial emosionalnya itu itu ya yang identifikasi perasaan dalam diri ya. Ya, Yang tadi budaya positifnya itu disiplin ya, siswa kondusif dalam kelas. Nah kalau strateginya itu bagaimana Bu biar pembelajaran berdiferensiasi kemudian pembelajaran sosial emosional dan budaya positif di kelasnya bisa diterapkan? Strategi yang dipersiapkan untuk besok gimana nih Bu? jadi menyiapkan berbagai cerita fiksi ya, Iya. ya betul yang tadi. Kemudian ada menempelkan papan emosional. Jadi mereka nanti menempelkan nama mereka sesuai dengan perasaan yang mereka rasakan saat itu. Oh, jadi nanti mereka itu tadi di awal ya Bu ya, di Iya, awal betul. pembelajaran. Jadi Ibu mau tahu dulu nih gimana kondisi perasaan mereka ya, apakah sudah sefrekuensi atau misalkan masih ada yang emosinya masih marah mungkin ya seperti itu. Selanjutnya yang budaya positif strateginya seperti apa? Membiasakan siswa untuk berlaku tertib dan kondusif saat berada di kelas. Dan strategi apa nih biar dan Harusnya misalkan kalau ada siswa yang ribut ya kita tegur, kita disiplinkan. Kemudian bisa juga dari yang mengatur. itu ya berarti Ibu nanti akan lebih banyak mengingatkan siswa Iya, ya. betul. Mungkin saya akan memberikan satu saran mungkin ya Bu ya untuk pengkondisian ini biar anak-anak lebih kondusif bisa dengan teknik bernapas, teknik jeda 3 napas. Nah, teknik jeda 3 napas ini jadi per 3 detik mereka misalnya 3 detik pertama diminta untuk menghirup napas, kemudian tahan 3 detik dan keluarkan lagi 3 detik. Nah biar lebih
apa ya, lebih fokus anak-anak. Mungkin ibu nanti bisa menyiapkan audio atau speaker sambil diiringi dengan musik yang bisa menenangkan anak-anak gitu. Jadi anak-anak mungkin lebih tenang. Dan itu biasanya kalau udah pertengahan pembelajaran ya suka agak apa namanya tuh, anak-anak udah mulai fokusnya kemana-mana ya gitu, udah berkurang gitu. Dan itu bisa untuk memfokuskan lagi. Jadi biar mereka juga lebih tenang lagi perasaannya seperti itu. Terima kasih banyak untuk kisaran. Iya, Bisa sama-sama. Ya berarti ini ya untuk tujuan, area pengembangan dan strateginya sudah saya tuliskan. Tadi juga ada sedikit catatan dari saya mungkin untuk tambahan ya terkait jeda 3 napas itu. Nah mudah-mudahan besok pada saat pelaksanaan bisa tercapai ya Bu apa yang kita harapkan ya untuk area pengembangannya, dan juga strategi yang kita persiapkan bisa mengoptimalkan apa yang kita harapkan ya. Amin. Ya, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama Bu Erni. Assalamualaikum Bu Yasi. Waalaikumsalam Bu Erni. Mendengarkan jadi kemarin kita kegiatan diskusi ya Bu ya, kita sudah merencanakan pertemuan hari ini. Kira-kira Bu tujuan dari pertemuan kita hari ini itu apa nih Bu? Mengetahui kekuatan dan kelemahan yang ada pada pembelajaran yang telah supervisi kemarin, operasi, dan kemudian rencana pengembangan dari ke depannya. Kita akan akan mendiskusikan tentang apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan Ibu di kegiatan belajar kemarin, sama pengembangan dari pembelajaran itu mau seperti apa ya Bu ya. Nah untuk mengetahui hal tersebut nih sebelumnya saya mau tanya ke Ibu, kira-kira nih Bu dari kegiatan pembelajaran kemarin sekalian itu posisi Ibu kalau saya kasih skala dari 1 sampai 10 ada di mana? Kalau saya mungkin skala 8 ya Bu Erni. Alhamdulillah, ya, cukup bagus ya Bu ya. Nah, yang menjadi kekuatan Ibu nih kira-kira dari pembelajaran kemarin kan kita sudah sudah melakukan tujuannya. Nah, yang jadi kekuatan Ibu itu apa? Kemarin tuh penerapan misi juga sudah tercapai. Kemudian untuk anak-anak membaca teks itu sudah sesuai minat mereka. Jadi pembelajaran berdifferensiasi itu insya Allah sudah bisa tercapai. Untuk pembelajaran sosial emosional itu kayak gimana Ibu? Pembelajaran sosial emosionalnya sudah terlaksana ya Bu ya. Ya dengan mereka menempelkan emoticon dan seperti itu. Jadi kita tahu suasana hati anak-anak seperti apa ketika menerima pelajaran itu. Alhamdulillah, berarti ya 3 aspek yang ingin kita kembangkan tentang budaya positif, kemudian pembelajaran diferensiasi dan sosial emosional sudah dilaksanakan di kelas ya Bu ya. Nah kira-kira nih apa nih, kan tadi masih kurang 2 poin nih yang menjadi hambatan atau gangguan atau yang masih perlu ditingkatkan lah Bu ya dari pembelajaran yang kemarin, yang menjadi unek-uneknya Ibu nih, yang kira-kira ini masih belum maksimal nih apa gitu. Kemarin tuh ya anak-anak sudah menempelkan suasana hati mereka pada emoticon kan. Nah, kemudian saya terlewat tidak menindaklanjuti, tidak menanyakan mereka kenapa misalkan yang sedih, kenapa hari itu mereka sedih, nah seperti itu mungkin Bu ya. Iya kemarin dari itu langsung ke kegiatan awal ya Bu ya. Iya, kemudian ada lagi nggak Bu hambatannya? Hambatannya jadi sewaktu anak-anak teksnya sesuai minat mereka, nah itu kan anak-anak kemampuannya tidak sama di kelas. Ada yang sudah lancar membaca, mereka lebih cepat selesai. Nah, sedangkan yang lain mungkin masih dalam proses membaca. Nah, untuk anak-anak yang sudah selesai membaca, saya memberikan tugas lain gitu. Kedepannya ya, Ya, solusinya. betul. Ya, kalau kemarin masih itu ya pada diem ya mereka yang Ya, nunggunya. ya, Ya. ya. Itu untuk solusi yang pertama ya Bu ya. Alhamdulillah udah tergambar nih sama Ibu dari kekurangan yang kemarin. Nah kalau tadi hambatan yang pertama mungkin ya hal yang terlewat nih yang pertama, kira-kira kedepannya nih gimana nih Bu kalau untuk pembelajaran sosial emosional setelah mereka meninggalkan perasaan mereka, biasanya kan gimana nih